Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang interaksi komputer pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pendahuluan. Komputer terdiri atas beberapa perangkat yang saling berinteraksi untuk berbagai keperluan, yaitu alat masukan dengan penulisan dan menunjuk, alat keluaran berupa layar dan suara, memori berupa RAM dan hard disk, kemudian prosesor berupa kecepatan proses dan jaringan. Komputer berperan dalam menjalankan sebuah program. Ada dua perbedaan mendasar dari interaksi. Yang pertama, batch, merupakan sekumpulan data dibaca atau diproses oleh mesin. Peran manusia dalam hal ini kecil, hanya sedikit intervensi atau campur tangan pengguna. Yang kedua, interaktif, saat pengguna mengontrol sesuatu di sepanjang waktu atau setiap saat. Ini merupakan contoh dari sistem komputer secara umum. Pada gambar ini terlihat itu adanya layar atau monitor, kemudian adanya keyboard atau papan ketik, kemudian adanya mouse atau pointer. Nah, alat-alat tersebut mendukung interaksi untuk menjalankan sistem. Alat-alat tersebut menentukan gaya interaksi yang didukung oleh sistem. Kemudian, jika menggunakan peralatan yang berbeda, maka antarmuka atau interface akan mendukung gaya interaksi yang berbeda. Selanjutnya yaitu peralatan masukan teks. Yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan peralatan masukan umum, yaitu memiliki layout yang terstandarisasi atau QWERTY, walaupun tombol-tombol non-alfanumerik ditempatkan secara berbeda, dan terdapat perbedaan di antara penempatan tombol pada keyboard Inggris dan Amerika. Nah, keyboard yang lainnya yang pertama adalah alfabetik. Keyboard alfabetik merupakan tombol yang diatur berdasarkan urutan abjad. Tidak lebih cepat buat pengetik yang telah dilatih, tidak lebih cepat buat pengetik pemula. Yang kedua adalah keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak ini merupakan keyboard yang hurufnya yang sering dipakai ditempatkan pada jari-jari yang dominan. Kemudian condong atau biasa pada pemakai tangan kanan. Kombinasi umum dari karakter-karakter berganti-ganti di antara dua tangan. Peningkatan kecepatan sampai 10-15% dan mengurangi kelelahan. Tetapi, masyarakat yang sudah terbiasa dengan pengetikan dengan keyboard QWERTY menekan pasar untuk tidak berubah. Ini merupakan contoh dari layout keyboard Dvorak. Selanjutnya yaitu short keyboard. Hanya sedikit tombol yang digunakan, yaitu 4 atau 5 tombol. Kemudian huruf diketikkan sebagai kombinasi dari penekanan tombol. Berukuran kompak, ideal untuk aplikasi yang dibawa-bawa atau portable. Waktu belajar yang singkat, penekanan tombol merefleksikan bentuk dari huruf yang diinginkan. Cepat pengetikannya. Tetapi, penolakan dari masyarakat itu yang terbiasa dengan QWERTY, ditambah lagi dengan kelelahan yang terjadi setelah pemakaian dalam waktu lama. Selanjutnya yaitu peralatan masukan teks yang lain, yaitu pengenal tulisan tangan. Teks yang ditulis dengan tangan dapat dimasukkan ke dalam komputer menggunakan sebuah pena komputer dan tablet digital, bentuk umum dari interaksi. Kemudian memiliki permasalahan-permasalahan dalam mendapatkan semua informasi yang berguna, alur goresan, tekanan dan lain-lain. Dalam perilaku yang alamiah, kemudian memilah penulisan gabungan ke dalam huruf-huruf yang terpisah. Interpretasi huruf-huruf secara individu, pengusahaan atas gaya penulisan tangan yang berbeda. Alat pengorganisasi pribadi genggam atau organizer sudah ada di pasaran yang dapat menangani teknologi pengenalan tulisan. Selanjutnya yaitu pengenal suara. Alat tersebut menjanjikan, namun hanya sukses dalam situasi terbatas, pengguna tunggal, sistem kosakata terbatas, terdapat masalah dengan adanya gangguan eksternal, ketidaktepatan pada pelafalan atau cara pengucapan, aksen dan lain-lain. Peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Yang pertama adalah mouse. Peralatan untuk memindah dan menunjuk posisi di layar. Cara kerjanya ada dua metode untuk mendeteksi pergerakan. Metode pertama yaitu mekanik. Bola di dalam mouse bergerak saat mouse digerakkan. Ia menggerakkan potensiometer ortogonal. Dapat digunakan pada hampir semua permukaan datar. Yang metode kedua yaitu optik, LED atau light emitting diode di dalam mouse. Ia ditempatkan pada tempat menyerupai alas mouse di meja, sedikit rentan terhadap debu dan kotoran,
mendeteksi perubahan fluktuasi yang terrefleksi dalam intensitas saat mouse digerakkan pada bidangnya. Digunakan untuk menghitung gerak relatif dalam bidang X dan Y. Kemudian joystick. Joystick merupakan alat masukan komputer yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan yang dilengkapi lebih dari satu tombol. Selanjutnya yaitu trackball. Merupakan perangkat yang sejenis dengan mouse atau stylus. Alat ini mirip mouse yang dibalik. Bola bergerak pada rumahan statisnya sebagai gerak relatif yang menggerakkan kursor. Kemudian layar sentuh atau touchscreen mendeteksi adanya jari-jari atau pena untuk menulis di layar. Bekerja dengan interupsi matriks dari semburan cahaya atau dengan perubahan kapasitas atau refleksi ultrasonik. Kemudian peralatan penempatan posisi langsung. Keuntungannya yang pertama, cepat dan tidak membutuhkan pointer khusus. Kedua, baik untuk pemilihan menu. Ketiga, layak untuk penggunaan dalam lingkungan yang tidak ramah, bersih, dan aman dari kerusakan. Kerugiannya yaitu jari-jari dapat mengotori layar, tidak presisi, atau jari-jari adalah instrumen yang tumpul, sulit untuk memilih daerah kecil atau menggambar yang akurat. Kemudian mengangkat lengan dapat menjadikan lelah dan dapat membuat layar terlalu dekat untuk melihat secara mudah. Kemudian light pen. Sebuah komputer perangkat input dalam bentuk sensitif tongkat cahaya yang digunakan dalam hubungannya dengan komputer CRT TV atau monitor. Sebuah light pen dapat bekerja dengan display berbasis CRT, tapi tidak dengan LCD layar. Light pen juga merupakan salah satu input device dari sistem komputer yang banyak digunakan untuk keperluan menggambar teknis ataupun grafis. Kemudian, light pen banyak digunakan karena untuk keperluan menggambar, keyboard dianggap tidak memadai dan hasilnya menjadi kurang teliti. Selanjutnya itu tablet digital. Peralatan penempatan posisi langsung. Resolusinya tinggi, tersedia pada jangkauan ukuran dari A5 sampai ukuran 60 x 60 inci. Ukuran penarikan contoh atau sampling rate di antara 50 dan 200 Hz. Dapat digunakan untuk mendeteksi gerak relatif atau gerak absolut. Dapat juga digunakan untuk masukkan teks atau jika didukung oleh perangkat karakter. Membutuhkan ruang kerja yang amat besar dan mungkin janggal untuk digunakan jika digantikan oleh keyboard. Nah, peralatan outputnya yang pertama LCD. Tipis, datar, tampilan visual elektronik yang menggunakan sifat modulasi cahaya kristal cair atau LC. LCS do not emit light directly. LC yang tidak memancarkan cahaya secara langsung. LCS do not emit light directly. Digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk monitor komputer, televisi, panel instrumen, display cockpit, pesawat signage, dan lain-lain. Mereka yang umum dalam perangkat konsumen seperti komputer video, perangkat game, jam tangan, kalkulator, dan telepon. LCD lebih hemat energi dan menawarkan pembuangan lebih aman daripada CRT. Konsumsi listrik hemat energi memungkinkan untuk digunakan dalam baterai bertenaga elektronik peralatan. CRT sebuah tabung vakum yang berisi pistol elektron atau sumber elektron dan fluoresken layar. Dengan atau eksternal berarti internal untuk mempercepat dan membelokkan sinar elektron yang digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk cahaya yang dipancarkan dari layar neon. Gambar dapat mewakili listrik bentuk gelombang atau osiloskop, gambar atau televisi, monitor komputer, radar, target, dan lain-lain. Visual auditory. Pencetakan, itu pertama printer dot matrix menggunakan pita bertinta dengan serangkaian pin yang memukul pita mencetakkan titik-titik di kertas. Resolusi umumnya adalah 80-120 dpi. Yang kedua printer inkjet dan bubble jet. Segumpal kecil tinta dikirimkan dari head printer ke kertas. Inkjet menyemprotkannya, kemudian bubble jet menggunakan panas untuk membuat gelombang. Tenang, biasanya resolusinya bisa mencapai 300 dpi. Kemudian printer suhu menggunakan kertas yang sensitif terhadap panas yang mengubah warna jika dipanaskan. Kertas dipanaskan oleh pin di mana sebuah titik diperlukan.
Biasanya hanya satu baris titik-titik yang dibuat setiap langkah. Kualitasnya jelek, tetapi sederhana. Mesin fax adalah contoh paling umum dari jenis printer ini. Kemudian printer laser. Seperti mesin fotokopi, titik-titik bermuatan disimpan dalam drum yang diambil dalam toner atau berbentuk bubuk tinta, digulungkan pada kertas dan ditempatkan dengan panas. Biasanya memiliki resolusi 300 dpi. Namun sekarang tersedia juga sampai dengan lebih dari 1200 dpi. Nah, ini contoh dari printer dot matrix, printer inkjet dan bubble jet, printer suhu, dan printer laser. Selanjutnya yaitu font. Font mengacu pada gaya teks tertentu. Jenis-jenis font tertentu misalnya Verdana, Courier Font, Times New Roman, Calibri, dan lain-lain. Ukuran dari font ditentukan dalam poin sekitar 1 atau 72 dan relatif terhadap tingginya. Terdapat karakteristik lain dari font terpisah dari ukurannya. Kemudian bahasa pendeskripsian halaman. Suatu halaman bisa sangat kompleks dengan teks yang berbeda, font, bitmap, ilustrasi, garis, fotografi digital, dan lain-lain. Dapat diproduksi dengan mengkonversi semua informasi ke dalam bitmap dan mengirimkannya ke printer. Tetapi seringkali ini merupakan file yang besar sekali. Alternatifnya, yaitu deskripsi lengkap mengenai suatu halaman dapat dikirimkan, menjelaskan bagaimana menggambarkan grafik dan menuliskan teks dengan font yang diinginkan. Pendekatan ini menggunakan bahasa pendeskripsian halaman, mengandung instruksi-instruksi untuk menggambar kurva, garis, teks dengan gaya yang berbeda-beda, menskalakan informasi, dan seterusnya. Yang paling umum adalah PostScript. Selanjutnya, scanner dan pengenal peralatan optik. Scanner merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Hasil pemindaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Terdapat beberapa jenis pemindai bergantung pada kegunaan dan cara kerjanya, antara lain yang pertama pemindai gambar, yang kedua pemindai barcode, ketiga pemindai sinar X, keempat pemindai cek, kelima pemindai logam, keenam pemindai optical mark reader atau OMR, dan yang terakhir itu pemindai 3 dimensi. Nah, di antara jenis-jenis pemindai tersebut, pemindai gambar adalah yang paling sering disebut sebagai pemindai. Seperti halnya pada pemindai OMR, pemindai gambar juga dapat digunakan sebagai pemindai lembar jawaban komputer atau LJK. Agar hal tersebut dapat tercapai, dibutuhkan perangkat lunak dengan teknologi Digital Mark Reader atau DMR. Bila dikelompokkan berdasarkan cara memasukkan kertas, pemindai gambar terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama flatbed. Flatbed itu pada pemindai gambar flatbed, kertas diletakkan di atas kaca pemindai, kemudian lampu dan sensor pemindai akan bergerak menyusuri kertas tersebut untuk memperoleh gambarnya. Yang kedua, Automatic Document Feeder atau ADF. Pada pemindai gambar Automatic Document Feeder atau ADF, kertas diletakkan pada baki atau tray, lalu satu persatu kertas akan dimasukkan oleh bagian mekanik pemindai dengan adanya pad esi dan roller. Pada saat kertas bergerak di atas lampu pemindai, sensor pemindai bekerja untuk memperoleh gambar yang merepresentasikan kertas tersebut. Keunggulan pemindai Automatic Document Feeder atau ADF adalah yang pertama, kecepatannya tinggi, dapat mencapai di atas 10.000 lembar per jam. Kemudian dapat membaca dua sisi kertas sekaligus pada saat yang bersamaan. Kemudian dengan imprinter, pemindai dapat memberikan tanda pada lembaran yang telah dipindai. Sangat tepat dipasangkan dengan perangkat lunak berteknologi Digital Mark Reader, serta untuk pengarsipan dan manajemen dokumen. Selanjutnya yaitu tentang memori. Random Access Memory atau RAM merupakan memori yang diakses secara acak. Yang pertama itu waktu akses 100 nanosecond, mudah berubah isinya atau informasi hilang jika listrik padam. Kecepatan transfer data itu 10 MB per second. Lalu beberapa RAM yang tak mudah berubah isinya digunakan untuk menyimpan informasi data setup. Kemudian komputer desktop umumnya memiliki 128 MB sampai 1 GB RAM. Memori jangka panjang atau long term memory bermacam-macam disk, yaitu magnetik berupa floppy disk menyimpan 300 KB sampai 1,4 MB, hard disk antara 20 GB sampai 120 GB, waktu akses time kurang lebih 10 menit per second. Angka transfer 1 MB per detik. Kemudian optical disk
menggunakan laser untuk membaca dan menulis lebih handal daripada media magnetik. Contohnya yaitu CD-ROM atau compact disc, read-only memory atau WOM. Format penyimpanan data itu yang pertama ASCII, kode binar 7 bit yang secara unik menandai setiap huruf dan karakter. Kemudian RTV atau Rich Text Format, mengandung teks ditambah dengan pemformatan dan informasi layout. Lalu SML atau Standardized Markup Language. Dokumen diperlakukan sebagai objek terstruktur atau ada paragraf, kalimat, spasi, dan lain-lain. Bermacam-macam format penyimpanan untuk file teks dan gambar, yaitu PostScript, GIF, TIFF, PIC, JPEG, dan lain-lain. Mempunyai teknik dan ukuran yang berbeda-beda dan proses penyimpanannya. Lalu QuickTime, standar penyimpanan file dalam bentuk video dan citra dari Apple Macintosh. Kecepatan prosesor. Desainer cenderung untuk mengasumsikan prosesor kecepatannya tak terbatas, sehingga membuat antarmuka menjadi lebih rumit. Terjadi masalah karena pemroses tidak dapat memenuhi semua tugas-tugas yang diperlukan. Yang pertama itu overshooting atau terlalu banyak tombol ditekan. Karena sistem menyimpan sementara atau buffer, tombol keyboard yang ditekan pengguna 26. Lalu icon wars atau perang icon. User mengklik icon tetapi tidak terjadi apa-apa atau sistem tidak cepat menanggapi. Kemudian mengklik yang lain, lalu sistem merespon dan Windows bermunculan di mana-mana. Menjadi masalah jika sistem terlalu cepat. Contohnya, scrolling teks atau halaman terlalu cepat untuk bisa dibaca oleh user. Masalah lain yaitu batasan komputasi. Batasan komputasi ini ada dua, itu komputasi memakan waktu, menyebabkan frustasi untuk pengguna. Lalu kemacetan dalam transfer data dari disk ke memori. Kemudian masalah yang kedua adalah batasan grafik. Batasan grafik itu mengupdate layar membutuhkan banyak usaha. Kadang terbantukan dengan menambahkan prosesor grafik pembantu untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu kapasitas jaringan. Banyak komputer yang terhubung dengan jaringan saling membagi sumber daya dan file, akses ke printer, dan lain-lain. Tetapi kinerja interaktif terkurangi dengan adanya kecepatan jaringan yang rendah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang interaksi komputer. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.